Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ines Sentia, mahasiswi semester 5 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas refleksi mata kuliah Pendidikan Nilai, Norma, dan Moral Pancasila yang diampu oleh Profesor Dr. Cipto Sumadi MSI MPD dan Bapak Fauzi Abdillah SPD MPD yang terdiri atas 16 pertemuan. Pertemuan pertama dilakukan secara luring oleh Profesor Dr. Cipto Sumadi MSI MPD di Prodi PPKN FIS UNJ yang membahas mengenai konsep dasar dan perbedaan dari nilai, norma, dan moral serta filsafat yang memuat etika, logika, dan estetika. Pertemuan kedua dilakukan dengan mengikuti seminar nasional di Aula Maftuhah, Gedung Dewi Sartika UNJ dengan tema Peran PPKN dalam Membangun Warga Negara Muda Berkemajuan. Seminar nasional tersebut memuat penjelasan peluang dan tantangan PPKN di era digital yang disampaikan oleh Profesor Dr. Cecep Darmawan SPD, SIP, SAP, MH, MSI. Kemudian, seminar tersebut memuat penjelasan karakter warga negara muda dalam menyongsong masa depan yang berkemajuan di mana disampaikan oleh Dr. Eli Kardiani MPD. Selain itu, seminar tersebut juga menjelaskan kurikulum PPKN yang menjawab tantangan zaman yang berkemajuan, di mana disampaikan oleh Profesor Dr. Cipto Sumadi MSI MPD. Pertemuan ketiga dilakukan secara luring oleh Profesor Dr. Cipto Sumadi MSI MPD di Prodi PPKN FIS UNJ dengan pembahasan mengenai nilai, moral, dan etika yang didasarkan atas teori Erikson. Selain itu, pertemuan ini juga membahas mengenai ID, ego, dan superego didasarkan pada teori psikoanalisis Sigmund Freud. Pertemuan keempat dilakukan secara daring melalui platform Zoom oleh Bapak Fauzi Abdillah SPD MPD dengan penyampaian presentasi oleh kelompok 8 mengenai teori integrity versus despair dalam perspektif Erik Erikson. Integrity versus despair merupakan tahap perkembangan psikologi manusia pada usia lanjut atau di atas 65 tahun yang memuat pencapaian dan kegagalan selama manusia hidup. Dalam hal ini, manusia perlu untuk merenungkan dan mengevaluasi perjalanan hidupnya sehingga dapat menemukan makna dari hidup yang selama ini dijalani. Pertemuan kelima dilakukan secara daring melalui platform Zoom oleh Bapak Fauzi Abdillah SPD MPD dengan penyampaian presentasi dari kelompok 1 mengenai teori trust versus mistrust dalam perspektif Erik Erikson. Teori trust versus mistrust dialami oleh individu mulai dari lahir sampai usia 18 bulan. Trust mengacu pada kepercayaan individu terhadap dunia sebagai tempat yang aman dan dapat diandalkan. Trust berpengaruh terhadap perkembangan kepercayaan diri dan perkembangan emosi positif di masa depan. Sedangkan mistrust mengacu pada perasaan tidak percaya terhadap dunia karena kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Adapun dampak dari mistrust yakni akan memunculkan perasaan cemas, rendah diri, dan sulit membentuk hubungan dengan orang lain, sehingga diperlukan peran orang tua dalam memberikan kasih sayang terhadap anak, sehingga terjadi rasa terikat secara emosional. Selain itu, pertemuan kelima ini juga membahas teori autonomi versus shame and doubt dalam perspektif Erik Erikson yang disampaikan oleh kelompok 2. Autonomi versus shame and doubt dialami oleh individu pada usia 18 bulan hingga 3 tahun. Pada tahap ini, individu akan mulai membangun rasa mandiri, kontrol diri, dan percaya terhadap kemampuan yang dimiliki. Dengan bantuan orang tua yang mendukung anak terhadap pembuatan pilihan dan kontrol diri, maka orang tua tersebut telah membantu mengembangkan sense of autonomy anak tersebut. Pertemuan ke-6 dilakukan secara daring melalui platform Zoom oleh Bapak Fauzi Abdillah SPD MPD dengan penyampaian presentasi oleh kelompok 3 mengenai teori initiative versus guilt dalam perspektif Erik Erikson. Initiative versus guilt dialami oleh individu pada usia 3 sampai 6 tahun. Pada tahap ini, anak akan mengeksplorasi kemampuan sendiri serta mengembangkan ambisi seperti melakukan hal baru, melakukan aktivitas bersama teman, dan menggunakan keterampilan baru dalam bermain.
Akan tetapi, pada tahap ini akan terjadi penolakan anak terhadap hal-hal baru dikarenakan perasaan takut gagal atau perasaan melakukan sesuatu yang salah, sehingga perlu untuk menumbuhkan rasa inisiatif dengan mempelajari peran sosial dan interaksi serta membentuk rutinitas dan tanggung jawab yang diharapkan dapat meminimalisir perasaan takut gagal tersebut. Pertemuan ketujuh dilakukan secara daring melalui platform Zoom oleh Bapak Fauzi Abdillah SPD MPD dengan penyampaian presentasi dari kelompok 4 mengenai teori industri versus inferiority dalam perspektif Erik Erikson. Industri versus inferiority dialami oleh individu pada usia 6-12 tahun yang dapat berperan dalam mengembangkan rasa percaya diri dalam mencapai suatu tujuan serta rasa bangga terhadap keberhasilan dan kemampuan yang dimiliki. Apabila anak tidak memiliki rasa percaya atau rasa bangga terhadap kemampuan yang dimiliki, maka anak tersebut merasa tidak kompeten dan tidak memiliki semangat untuk mencapai suatu keberhasilan. Sehingga diperlukan dukungan serta motivasi dari orang tua, guru, dan teman sebaya yang dapat mempengaruhi pola pikir dan perkembangan anak tersebut. Pertemuan ke-8 dilakukan secara daring melalui platform Zoom oleh Bapak Fauzi Abdillah SPD MPD dengan penyampaian presentasi dari kelompok 6 mengenai teori intimasi versus isolation dalam perspektif Erik Erikson. Intimasi versus isolation dialami oleh individu pada usia 19 sampai 40 tahun. Intimasi memuat perkembangan sikap keterbukaan, saling berbagi, kepercayaan menghargai satu sama lain, afeksi, dan kesetiaan terhadap hubungan yang dekat dan berlangsung lama. Sedangkan isolation memuat perasaan kesepian, keterasingan, dan pengucilan karena ketidakmampuan dalam membentuk hubungan yang bermakna dengan orang lain. Adapun salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi perasaan terisolasi yakni membangun hubungan yang lebih dekat dengan orang lain seperti berprasangka buruk terhadap diri sendiri dan tidak mengungkapkan perasaan di dalam diri atau hal menjustifikasi diri terhadap keburukan. Selain itu, pertemuan ke-8 ini juga membahas teori generosity versus stagnation dalam perspektif Erik Erikson yang disampaikan oleh kelompok 7. Generosity versus stagnation dialami oleh individu pada usia 40 sampai 65 tahun. Generosity terjadi ketika individu telah memberikan berbagai kontribusi yang berharga kepada dunia serta merasa cukup produktif untuk dapat mewariskan kepada generasi selanjutnya. Sedangkan stagnation terjadi ketika individu merasa tidak terlihat dalam hal-hal produktif serta tidak menemukan cara untuk ikut berkontribusi. Adapun cara yang dapat dilakukan oleh seorang individu untuk dapat ikut serta memberikan kontribusi kepada dunia yakni dengan melakukan pendidikan dan pengembangan diri serta terlibat aktif dalam mengambil peran sosial dan komunitas. Selain itu, pertemuan ke-8 dilaksanakan UTS berupa analisis dan solusi kasus sesuai dengan teori perkembangan melalui Learning Management System UNJ. Pertemuan ke-9 dilakukan secara daring melalui platform Zoom oleh Bapak Fauzi Abdillah SPD MPD dengan penyampaian presentasi dari kelompok 9 mengenai teori prekonvensional dalam perspektif Kohlberg. Tahap prekonvensional terjadi ketika individu sudah mengetahui baik dan buruk didasarkan atas aturan dan reaksi sosial. Dalam hal ini, anak dapat menghindari adanya hukuman atau sanksi apabila melakukan perbuatan yang buruk dan akan mendapatkan apresiasi atau hadiah ketika melakukan perbuatan yang baik. Selain itu, pertemuan ke-9 ini juga membahas teori konvensional dalam perspektif Kohlberg yang disampaikan oleh kelompok 10. Pada tahap ini, seorang individu mengikuti standar-standar tertentu yang ditetapkan oleh orang lain seperti orang tua atau pemerintah. Sehingga pemahaman individu terhadap peran sosial dalam masyarakat dan penilaian tindakan moral didasarkan atas pandangan masyarakat serta kepatuhan individu terhadap hukum dan aturan sosial dalam rangka memelihara fungsi masyarakat. Pertemuan ke-10 dilakukan secara daring melalui platform Zoom oleh Bapak Fauzi Abdillah SPD MPD dengan penyampaian presentasi dari kelompok 11 mengenai teori pasca konvensional dalam perspektif Kohlberg. Pada tahap ini, individu mulai menghargai pentingnya hukum dan aturan dalam masyarakat untuk menjaga ketertiban. Kemudian, individu juga mulai mengembangkan moralitas yang tidak hanya didasarkan atas hukum dan aturan sosial. Selain itu, individu juga berpegang terhadap prinsip etika seperti keadilan, hak asasi manusia, dan martabat individu, serta memiliki kemampuan untuk menyelesaikan konflik moral dengan pertimbangan berbagai faktor.
Pertemuan ke-11 dilakukan secara daring melalui platform Zoom oleh Bapak Fauzi Abdillah SPD MPD dengan membahas keputusan Presiden nomor 145 tahun 1965 tentang nama dan perumusan induk sistem pendidikan nasional yang berlandaskan Pancasila. Keputusan Presiden nomor 145 tahun 1965 memuat prinsip-prinsip dasar sistem pendidikan nasional yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, dilakukan pembahasan mengenai peraturan lain seperti Keputusan Presiden nomor 19 tahun 1960, Keputusan Presiden nomor 10 tahun 1979, Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2018, dan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2017. Pertemuan ke-12 dilakukan melalui diskusi pada Learning Management System UNJ mengenai spiritualitas dan religiusitas Pancasila. Pada pertemuan ini, Bapak Fauzi Abdillah SPD MPD membuka forum diskusi dengan pertanyaan mengenai perbedaan spiritualitas dan religiusitas serta contoh spiritualitas dan religiusitas Pancasila. Adapun menurut pendapat saya, religiusitas dan spiritualitas memiliki perbedaan namun saling terkait. Dalam hal ini, religiusitas dapat dimaknai sebagai aktivitas yang berkaitan dengan ajaran, doktrin, nilai peribadatan, dan penghayatan. Sedangkan spiritualitas terkait dengan pengenalan dan pemahaman diri sehingga mampu memotivasi diri untuk menampakkan nilai diri ke kehidupan sosial. Dalam kaitannya dengan Pancasila, nilai religiusitas menekankan kebijakan terhadap agama dan mengembangkan kehidupan beragama orang lain yang tercermin melalui nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan spiritualitas Pancasila dimaksudkan untuk memerdekakan, membebaskan setiap warga negara dari rasa takut dan kekhawatiran untuk menyatakan pendapat, memerdekakan setiap insan dari kekuasaan otoriter, bebas dari berbagai gerakan intoleran, radikalisme, dan terorisme. Pertemuan ke-13 dilakukan melalui tugas di Learning Management System UNJ dengan melakukan identifikasi nilai, norma, dan moral Pancasila dalam capaian pembelajaran pendidikan Pancasila sesuai SK BSKAP Kemendikbudristek nomor 33 tahun 2023. Pertemuan ke-14 dilakukan secara daring melalui platform Zoom oleh Bapak Fauzi Abdillah SPD MPD dengan membahas tugas identifikasi nilai, norma, dan moral Pancasila dalam capaian pembelajaran pendidikan Pancasila sesuai SK BSKAP Kemendikbudristek nomor 33 tahun 2023 yang disampaikan oleh mahasiswa dengan cara diundi atau dispin. Setelah pemaparan yang dilakukan oleh mahasiswa selesai, Bapak Fauzi Abdillah SPD MPD memberikan tambahan dan meluruskan apabila terjadi kekeliruan konsep. Pertemuan ke-15 dan ke-16 dilakukan melalui Learning Management System UNJ dengan melaksanakan UAS berupa refleksi akhir semester yang disampaikan dalam bentuk video dan memuat naskah yang membahas pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-16 serta kritik dan saran terhadap mata kuliah pendidikan nilai, norma, dan moral Pancasila. Mata kuliah pendidikan nilai, norma, dan moral Pancasila menerapkan metode yang bermacam-macam seperti ceramah pada pertemuan 1 sampai pertemuan 3, sesekali mengenalkan online learning management system UNJ, serta presentasi dan diskusi pada pertemuan 4 sampai dengan pertemuan 10 yang dilakukan melalui Zoom. Pelaksanaan presentasi melalui Zoom terkadang menemui beberapa kendala yang berpengaruh terhadap pembelajaran yang sedang dilaksanakan, sehingga presentasi secara luring perlu untuk kemudian dilaksanakan guna menghindari kendala yang dapat mempengaruhi pembelajaran. Mengingat pembelajaran yang dilakukan secara daring kurang memberikan pemahaman yang signifikan terhadap peserta didik. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai refleksi dari mata kuliah pendidikan nilai, norma, dan moral Pancasila. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.